Yang ketiga yaitu adalah surat kepada orang Ibrani. Ibrani jelas tak dapat dianggap sebagai surat pseudo Paulus, di mana surat-surat Paulus dengan menunjukkan pada penerimaannya dalam suatu lingkungan khusus yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari surat-surat Paulus bahwa Ibrani dimulai tanpa sebuah pembukaan, begitu juga dengan para pembaca mereka dalam keadaan yang amat berbahaya. Keterangan yang diberikan oleh ayat-ayat penutupnya sama sekali tidak jelas. Kenyataan bahwa Ibrani dikutip dalam satu klaim yang ditulis di Roma tidak sungguh-sungguh menolak kita. Karena hal ini mungkin saja terjadi. Alasan untuk hal ini pertama-tama ditemukan dalam penganiayaan yang telah dialami para pembaca Ibrani. Sebagian harus menanggung konflik yang berat dan menyakitkan dan lainnya. Penyiksaan penderitaan saudara-saudara seiman mereka terdapat dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 34. Mungkin diisi peperangan harus sekali lagi mengajarkan sabda Allah kepada pembacanya yang telah lama menjadi Kristen dan kemungkinan pula yang telah lama menjadi pengajar. Baik, sekian pembacaan laporan baca saya, penjelasannya. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Oke, selamat siang Pak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang surat-surat pseudo Paulus. Yang pertama yaitu surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada awal surat ini berisikan tentang ucapan syukur dan doa syafaat. Pada bagian pertama surat ini disebutkan nama Epafras. Siapa itu Epafras? Epafras merupakan wakil Paulus di jemaat Kolose. Dia memiliki kedudukan yang kurang jelas dikarenakan Paulus tidak pernah memberikan hal spesial berupa penghargaan kepada rekan kerjanya. Pada bagian kedua, surat ini berisikan tentang pembelaan kepada ajaran sesat. Contohnya, pembelaan terhadap ajaran sesat dari filsafat. Dan pada bagian ketiga, surat ini berisikan tentang peringatan, dan peringatan tersebut terdapat anjuran-anjuran umum berupa anjuran tentang berdoa dan juga tentang tingkah laku yang baik dan benar. Pada bagian terakhir, isi surat ini berisikan salam Paulus kepada rekan-rekan kerjanya, termasuk juga Epafras, dan pujian kepada Epafras karena dia melakukan pekerjaan yang bagus dan setia bagi gereja. Keadaan gereja di Kolose, keadaan di sana dipengaruhi oleh ajaran sesat gnostik, di mana kedudukan dari Epafras sangat perlu di sini dan dukungan dari Rasul Paulus sangat dibutuhkan untuk melawan ajaran sesat di sana. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Kolose dan Efesus memiliki kesamaan berupa gaya bahasa dan kemiripan lainnya berupa memiliki nas-nas yang sejajar. Dan ada perbedaan juga, yaitu pada surat Paulus kepada jemaat di Kolose
melawan ajaran sesat, sedangkan pada surat Paulus pada jemaat di Efesus memberikan petunjuk tentang ajaran sesat. Dikarenakan adanya kemiripan pada surat kepada jemaat Kolose dan jemaat di Efesus, surat Paulus kemungkinan memiliki alamat yang sama penulisannya, yakni dari Laodikia. Isi surat kepada jemaat di Efesus ada dibuka dengan doa syafaat dan ucapan syukur, sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan pada bagian kedua terdapat anjuran-anjuran yang terstruktur dan teratur. Surat-surat yang ketiga, surat-surat penggembalaan. Ada dua orang yang diutus Paulus untuk memberikan surat penggembalaan, yaitu Timotius dan Titus. Timotius dikirim Paulus ke jemaat di Tesalonika, dan Titus dikirim Paulus untuk mengunjungi jemaat di Korintus. Surat-surat penggembalaan berisi tentang penggembalaan sesuai dengan namanya. Dan surat-surat penggembalaan tersebut pada 1 Timotius terdiri atas penggembalaan mengenai organisasi gereja. Surat kepada orang Ibrani. Bentuk sastra dari surat kepada orang Ibrani ini berupa bentuk khotbah atau homili. Surat para pembaca dari surat untuk orang Ibrani memiliki beberapa masalah, yaitu ketika mereka dalam keadaan bahaya, penganiayaan, dan pembaca surat ini sering dihadapkan pada pencobaan untuk menjadi murtad. Kepengarangan surat ini mungkin ditulis oleh Paulus. Ada juga mengatakan kepengarangan surat ini ditulis bukan oleh Paulus. Surat ini ditulis pada sekitar tahun 96 Masehi. Dan surat ini disusun kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi dan Yahudi. Sekian, Pak. Teruskan, kenapa diam? Sudah, Pak. Oke, lanjut yang lain. Oke, Pak. Boras, selamat siang. Saya historian dulu akan memaparkan laporan bacaan saya. Yang dimana judul besar dari laporan bacaan saya ialah surat-surat pseudo Paulus. Seperti yang kita ketahui, surat yang pertama itu surat Paulus kepada jemaat di Kolose.
Dan surat Kolose ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, Kolose 1 ayat 1 sampai Kolose 2 ayat 5. Yang bertuliskan disebut kedudukan dan membahas tentang kedudukan. Dan terbagi atas 4 bagian. Yang pertama dimulai dari pembukaan, ucapan syukur, dan juga doa. Surat yang kedua itu Kolose 2 ayat 6 sampai Kolose 23 membahas tentang ajaran-ajaran sesat. Surat yang ketiga ialah Kolose 3 ayat 1 sampai Kolose 4 ayat 6 yang membahas tentang mengandung berbagai anjuran dan juga nasihat-nasihat. Dan surat yang terakhir ialah Kolose 4 ayat 7 sampai Kolose 18 yang merupakan kesimpulan dari surat ini dengan daftar salam yang panjang. Keadaan gereja dan persoalan kepengerangan di Kolose. Seperti yang diketahui, ajaran-ajaran sesat dinasti Yahudi telah mempengaruhi dan merubah gaya hidup para jemaat yang berada di Kolose. Oleh sebab itu, maka pertolongan dari luar, dan oleh karena itu Paulus datang untuk menolong jemaat di Kolose tersebut. Dalam surat ini terdapat 34 kata yang hanya digunakan sekali saja di Perjanjian Baru dan 25 kata yang hanya digunakan Paulus di tempat lain. Kesulitan terbesar untuk menerima kepengarangan Paulus ialah penafsiran pelayanan yang ada di dalam gereja dikaitkan dengan ajaran yang ada di dalam tradisi. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hubungannya dengan surat Kolose. Bila kita membaca sekilas Efesus setelah membaca Kolose, akan tampak ada persamaan antara kedua surat ini. Yang dimana karena ada 29 kata yang sama dalam dua nats, sementara dalam nats yang sejajar lainnya, kesamaannya hanya mencangkup 7 kata saja. Oleh karena itu banyak timbul asumsi yang menyatakan bahwa kedua surat ini ditulis di waktu yang bersamaan, dan itu jugalah yang membedakan antara kedua surat ini dengan surat Paulus lainnya. Surat-surat pengembalaan. Surat-surat 1 dan 2 Timotius dan Titus ini berisi tentang adanya berbeda dengan surat-surat Perjanjian Baru lainnya yang ditulis atau dikatakan ditulis oleh Paulus dalam hal bahwa surat-surat ini ditujukan kepada seseorang atau bersifat pribadi. Hal yang sama pun berlaku bagi Filemon. Namun tetapi, surat itu lebih merupakan surat pribadi daripada surat dengan aturan-aturan kerasulan yang diberikan mengenai masalah pribadi. Filemon, pribadi Filemon. Sementara dalam ketiga surat ini, para penerimanya diselamatkan sebagai para pejabat. Karena itu, tampaknya logis untuk membicarakan surat-surat ini bersama-sama karena masalah-masalah yang diungkapkan dalam batas tertentu dengan cangkup tumpang tindih. Dan yang terakhir, surat Paulus kepada orang Ibrani. Ibrani jelas tidak dapat dianggap sebagai pseudo Paulus. Hal ini dikarenakan pada abad-abad pertama gereja dan di abad pertengahan surat Ibrani biasa dianggap sebagai sebuah surat Paulus. Namun, ini berguna kendati sementara ini kita tidak usah memperhatikan acuan khusus kepada para penerimanya untuk merincikan dokumen ini sebagai sebuah surat dan membaurkannya secara formal dengan surat-surat Paulus dengan menunjukkan pada penerimanya dalam suatu lingkungan khusus yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari surat-surat Paulus. Surat ini digambarkan sebagai Surat ini digambarkan sebagai surat kepada orang Ibrani karena membahas tentang ibadah Yahudi, Israel, dan lebih tepat lagi sebenarnya surat ini ditujukan secara umum kepada orang-orang Kristen tanpa peduli latar belakang mereka. Sekian laporan baca dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Yang terakhir ya nih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya mengenai surat-surat pseudo Paulus.
Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada bagian pertama ini terdapat dalam pasal 1 dan ayat 2 sampai 5 yang dimana dimulai dengan pembukaan dan ucapan syukur dan kemudian doa. Nah, dalam bagian ini juga kita mengetahui bahwa Eparas seorang hamba yang setia yang dipilih oleh Paulus untuk menjadi teman sepelayanannya dalam sebuah gereja. Nah, kristologi juga dijelaskan dalam bagian ini seperti corak nyanyian. Kristologi itu, Kristus itu digambarkan sebagai seorang anak dan kasih, dan kemudian kata kosmos dapat kita artikan sebagai soma Kristau yang dimana artinya adalah sebuah tubuh Kristus. Nah, pada bagian kedua dalam surat ini yaitu menjelaskan mengenai sebuah pembelaan ajaran sesat yang dipandang memiliki kekuatan untuk memperbudak manusia. Yang bagian ketiga yaitu kita dibangkitkan oleh Kristus, kita menjadi manusia baru, kemudian kita didekatkan dengan pemikiran gnostik yang dibatasi dengan titik tolak iman Kristen. Pada bagian terakhir dalam surat ini adalah penutup dari kitab Kolose yang membuat salam yang panjang, dan ada beberapa orang yang disebutkan dalam bagian ini seperti Onesimus, Aristarchus, Markus, kemudian Barnabas dan Lukas yang diutus Paulus ke gereja. Keadaan jemaat pada kepengerangan Kolose adalah di mana pada saat itu jemaat di Kolose mengalami keadaan terancam oleh adanya ajaran sesat gnostik Yahudi. Nah, Paulus memberikan sebuah bantuan dengan memberikan dukungan dan melawan ajaran sesat itu. Sejumlah besar petunjuk telah membuktikan bahwa Paulus itu bukanlah yang menulis surat Kolose. Yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hubungannya dengan surat Kolose adalah adanya persamaan dalam kedua surat ini, yaitu ketika disebutkan seorang Titikus sebagai pembawa surat itu yang memberitahukan penerimanya tentang keadaan Paulus. Tetapi masing-masing surat ini memiliki pokok pemikiran yang berbeda. Dan surat Efesus bukan ditulis untuk jemaat Efesus, tetapi ketika persinggahannya di kota Efesus. Alamat surat. Naskah salinan surat Efesus ini adalah sangat banyak. Yang paling perlu kita ketahui adalah bahwa banyak kritikan tentang keaslian teks ini yang perlu diuji dengan cermat. Dan yang paling awal kita jangkau adalah naskah salinannya tanpa nama Efesus, dan kemungkinan juga naskah asli tidak mempunyai naskah asli. Dan surat ini disebut sebagai surat Laodikia, di mana Laodikia itu adalah diterima oleh orang Kolose. Menurut bagian isinya, tujuan surat ini ditulis untuk memberikan petunjuk mengenai Unas Sayeca. Dan kemudian isi surat ini dibuka dengan pembukaan, kemudian disusul dengan ucapan syukur dan doa syafaat. Kesimpulan dari isi surat ini adalah mengacu kepada Titikus, di mana kedua salam itu berisi damai dan kasih karunia. Mengenai masalah sumber-sumber, dalam surat ini pengarang menggunakan banyak bahan, di mana dia mengemukakannya dengan kepastian, dan terdapat dalam nyanyian yang terdiri dari 2 bait nyanyian baptisan. Dalam hal ini juga pengarang telah menunjukkan penguasaan yang sangat luar biasa mengenai setiap bahan-bahan yang digabungkannya, yang akhirnya dikembangkannya itu. Nah, yang harus kita tahu bahwa pengarang sebagai Paulus, bahwa ia ingin berdiri dalam tradisi Paulus itu sendiri, di mana dia mengambil gagasan-gagasan Paulus, dan juga pengarang surat Efesus ini tidak sadar bahwa ia telah mengembangkan gagasan-gagasan tertentu dari pemikiran Paulus. Nah, dalam bagian surat ini, gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Juga pengarang mengembangkannya dan menafsirkannya dari gagasan seorang Paulus. Yang ketiga, surat penggembalaan. Penerima surat 1 dan 2 Timotius diperkirakan dialamatkan kepada Timotius. Nah, sedangkan surat Titus dialamatkan kepada anak yang sah menurut iman kita bersama. Timotius itu merupakan seorang anak wanita Kristen Yahudi, dan ayahnya tidak berasal dari Yahudi di Listra. Tetapi ia menjadi Kristen karena dipengaruhi oleh Paulus. Karena Titus adalah orang yang setia dan selalu dapat diandalkan.
Titus yang beragama Kristen dan juga bukan orang Yahudi, dia pergi bersama Paulus ke sidang Rasuli di Yerusalem, dan Titus akhirnya menjadi uskup di Kreta menurut tradisi. Dalam bagian isi, 1 Timotius pembukaannya merupakan bagian penggembalaan. Nah, pada bagian itu juga Timotius mengawasi pemberitaan Injil, di mana dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa orang-orang di Efesus yang selalu memberikan ajaran-ajaran sesat. Nah, dalam surat Titus pembukaannya berisi lebih terinci daripada 1 Timotius, tetapi ada kesamaan 1 Timotius dengan Titus, yaitu keadaan tentang penilik, dan ada juga penggabungan penggembalaan yang dimana membahas organisasi gereja. Dalam 2 Timotius, yang dimana pembukaannya itu mengenai kenangan yang penuh dengan ucapan syukur mengenai tradisi Kristen yang dimiliki oleh seorang Paulus. Nah, dalam bagian kesimpulan surat ini adalah istilah-istilah yang pribadi mengenai kepribadian seorang Paulus. Dalam keadaan surat ini, Paulus dan Timotius bekerja sama di Efesus, tetapi Paulus ke Makedonia, sedangkan Timotius ke Efesus. Kemudian Paulus berniat melanjutkan perjalanannya ke Korintus dan ke Yerusalem, tetapi dia tidak kembali ke Efesus. Dalam hal pemenjaraan di Roma, Paulus mempertahankan dirinya di Yerusalem, tetapi ketika dia di Roma, dia tidak dapat mempertahankan dirinya. Dan ada juga bukti bahwa surat-surat penggembalaan diduga tidak memberikan dukungan mengenai gagasan-gagasan hal pemenjaraan kedua Paulus di Roma. Nah, surat-surat penggembalaan ini merupakan suatu keadaan di mana ketika gereja tidak mengharapkan lagi poisosia, di mana poisosia itu adalah kedatangan kedua kali Kristus yang akan segera datang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan bahwa Timotius itu diangkat menjadi penatua melalui penumpangan tangan oleh Paulus sendiri. Dan Timotius dan Titus sama-sama melakukan pengorganisasian gereja baru pada saat itu. Yang keempat, surat kepada orang Ibrani. Nah, dalam surat ini dapat kita ceritakan bahwa surat-surat Paulus, di mana surat ini ditulis oleh Paulus yang menunjuk penerimaannya, yang merupakan Paulus ketika menulis surat ialah merupakan ciri khas dari Paulus ketika ia menulis surat kepada tujuan orang. Nah, pengarang tulisan ini telah menulis secara singkat dan detail kepada para pembaca. Jika kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 1, pasal 13 ayat 21, kita akan tahu bahwa tidak ada memiliki ciri yang dapat menunjukkan itu adalah surat. Namun, dalam kesimpulannya, surat ini memiliki kata-kata anjuran dan ditutup dengan sebuah doksologi. Mengenai para pembaca, pengarang kitab ini menantikan kedatangan Timotius, di mana pada saat itu Timotius menemui dirinya ketika ia dibebaskan kembali ke dalam penjara. Tetapi ketika Timotius tiba, ia pergi ke gereja itu dan pengarang dan Timotius pergi ke gereja itu. Dalam bagian ini juga ada yang menanggung konflik yang sangat berat, di mana pada saat itu banyak orang yang menyaksikan penderitaan, dan dalam kelamaan penderitaan dan penganiayaan ini memperlihatkan kepada pencobaan yang menjadikan banyak orang murtad dan memilih untuk tetap tinggal di gereja. Mengenai tema-tema, kata-kata anjuran dalam surat ini adalah ada gagasan-gagasan tertentu yang pengarang menulis ketika dia mengungkapkan pesannya dalam konteks penyajian baru, dan juga pengarang mencoba menguraikan apa itu kristologi secara eksekiologis untuk mengingatkan pada pembacanya siapakah mereka yang yaitu merupakan umat Allah yang berziarah. Nah, mengenai titik tolak dalam surat Ibrani ini adalah memiliki kesamaan struktural pada struktur wahyu, di mana surat Ibrani ini ada kaitannya dengan kaitan dengan mitologi gnostik. Yang penting untuk kita bukanlah memiliki pemikiran peristiwa, tetapi kita harus berdiri teguh dengan landasan peristiwa-peristiwa itu. Mengenai kepengerangan waktu dan tempat penyusunan,
ada seorang tokoh dari Alexandria yang mengungkapkan bahwa Rasul itu menulisnya dalam bahasa Ibrani, tetapi Lukas menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Adanya keraguan dalam mengenai kepengarangan surat ini, yaitu pada abad ke-16 yang menghadapi konsili Trinite. Nah, dapat kita katakan bahwa surat Ibrani ini bukanlah suatu surat terjemahan dalam bahasa Ibrani, tetapi juga ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi lebih tepatnya pada tahun 96 Masehi, surat ini ditulis pada tahun 96 Masehi. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa ada yang mengusulkan bahwa surat ini ditulis pada tahun 70 Masehi. Demikian Pak hasil laporan bacaan saya. Terima kasih. Demikian Pak hasil laporan bacaan saya. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dengaran, Pak. Sudah, Dengaran, Pak. Baik. Ya, terima kasih atas paparan semuanya. Ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, berbicara soal pseudo Paulus, itu berarti kita berbicara soal surat yang ditulis bukan oleh Paulus sendiri. Jadi pseudo ini artinya palsu atau dangkal ya, atau lemah, di mana pemikiran Paulus sudah mulai dangkal atau lemah, bahkan palsu. Itu yang disebut dengan pseudo. Jadi pseudo itu lawan kata dari proto. Proto ini pertama, pseudo kedua. Proto itu pemikiran Paulus di situ adalah asli. Tadi sudah saya katakan bahwa pemikiran-pemikiran Paulus asli itu terdapat dalam surat-suratnya. Surat-suratnya yang mulai dari 1-2 Tesalonika, tadi 1 Tesalonika, sampai tadi Roma. Ini asli tulisan Paulus. Tapi pseudo ini dimulai dari surat Kolose tadi sampai Ibrani. Tapi Ibrani ini sendiri sebenarnya bukan pseudo Paulus, tapi dianggap masuk pseudo Paulus karena surat ini dulu sudah dianggap banyak orang surat Paulus. Nah, sehingga ini masuk. Tapi kalau kita hitung tadi Kolose, kalau kalian menghitung berapa surat-surat yang menjadi pseudo, itu dimulai dari surat Kolose tadi. Kolose 1, kemudian habis Kolose yang kedua ialah 1-2 Timotius. Berarti 3. Kemudian 1-2 Timotius, nanti ada Titus. Nah, setelah Titus baru Ibrani. Berarti ada lagi tadi surat-surat penggembalaannya Timotius. Surat penggembalaan ini 1-2 Timotius dan juga kepada
Titus. Berarti ada mulai dari Efesus, Kolose, baru kemudian jemaat 1-2 Timotius ya. Ini sebentar. Ini jemaat Kolose. Kemudian 1-2 Timotius dan Titus, berarti sudah 4. Dan terakhir nanti surat Ibrani. Inilah yang disebut dengan surat-surat pseudo Paulus. Nah, kalau disebut dengan pseudo Paulus, berarti semua pemikiran-pemikirannya, kalau dikatakan di proto itu 100%, maka di pseudo itu mungkin sudah hampir 70% atau 50%. Itu yang di proto. Sehingga pemikiran-pemikiran Paulus memang tidak begitu tampak lagi. Itu ya, di pseudo. Lalu tadi dalam pekerjaan kalian ada banyak beberapa hal yang perlu dipertajam lagi. Di bagian pertama tadi sudah saya katakan setiap surat itu harus dibahas itu soal isi, kemudian latar belakang, kemudian sastranya, bentuk sastra atau settingannya itu harus jelas, atau masalah kepengarangan itu. Ini yang terus terlihat dalam setiap pembahasan kitab demi kitab. Karena ini masih pembimbing. Ini harus kalian kuasai. Isi, latar belakang, sastra atau setting, masalah. Dan ini nanti akan sangat berguna kalau kalian sudah masuk tafsir dan teologi. Jadi pembimbing ini isinya apa? Nah, itu yang belum tampak saya lihat dalam pemahaman kalian. Isi-isi daripada kitab-kitab itu, latar belakangnya apa. Sebagian memang sudah menguasai. Tapi secara umum belum tampak itu. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, minggu depan kita akan membahas 2 materi lagi. Nah, dan materi itu segera kita akan bahas materi kelompok 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk pada ujian tengah semester. Seharusnya memang minggu ini kita sudah masuk pada ujian tengah semester, tapi itu tidak bisa kita kerjakan karena ada beberapa pertemuan yang terlewatkan karena tugas-tugas di kampus soal akreditasi program studi pascasarjana magister teologi. Dan ada yang libur kita waktu itu. Nah, ini harus kita kejar ketertinggalan. Sehingga hari ini kita tanda tangani 2 absen karena 2 pembahasan yang kita kerjakan. Lalu minggu depan pun begitu. Supaya bisa kita mengejar ketertinggalan kita. Nah, setelah minggu depan baru kita masuk pada ujian tengah semester. Materi ujian tengah semester UTS itu dari apa yang telah kita pelajari. Nah, ingat nanti kalau bicara misalnya soal kitab, lalu ingat isi, latar belakang, lalu alasan-alasan mengapa itu ditulis, atau setting in life-nya, atau sastranya, atau masalah-masalah yang ada di seputar kitab itu. Itu nanti itu isi-isi dari pertanyaan kita nanti dalam ujian tengah semester. Jadi apa yang kita bahas sekarang diulang lagi supaya nanti ketika ujian tengah semester kalian sudah memahaminya, mengertinya.
Begitu ya. Jadi memahami kitab-kitab proto, yaitu tadi surat-surat Paulus, proto Paulus, dan memahami surat-surat Deutero Paulus seperti yang disampaikan tadi, yang terakhir, itu akan semakin dipertajam ketika kita nanti masuk pada surat-surat Am. Minggu depan kita akan belajar surat-surat Am. Surat-surat Am itu surat-surat umum Paulus, itu sudah hampir jauh dari keaslian Paulus, pemikiran Paulus. Nah itu. Oke, sampai di sinilah dulu pembahasan kita karena kalian akan makan lagi kan. Baik, silakan Komti, siapa yang berdoa? Saya Pak, bisa saya memimpin Pak? Silakan. Baiklah Pak, teman-teman, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih segala berkat yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa dapat berkumpul dan telah menyelesaikan perjumpaan kami dalam mata kuliah mengantar perjanjian baru ini ya Bapak. Ya Bapak, kau tahu ya Bapak, telah kami selesaikan masalah tentang materi yang telah kami pelajari, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pemahaman yang telah diajarkan oleh dosen kami kepada kami Bapak, kiranya ilmu tersebut tetap masih dapat lengket dan menjadi pedoman kami di kehidupan selanjutnya Bapak. Ya Bapak, lindungilah dimanapun kami berada dan juga Bapak dosen kami Bapak, sertailah beliau dan berikanlah beliau kesehatan supaya dapat berjumpa dengan kami nanti di kedepan harinya Bapak. Ya Bapak, di atas segalanya Bapak, kami mengakui Bapak kami manusia yang lemah ya Bapak. Kami berlimpah dengan dosa ya Bapak, kiranya Engkau hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kiranya segala nikmatnya akan Engkau berikan kepada kami dapat sampai tanpa terhalang suatu apapun. Terjadilah kehendak Bapak, bukan atas kehendak kami. Di dalam nama anak Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak. Haleluya, amin. Ya, ini sebentar. Tidak ada selamat siang sama Tuhan. Entah pengajaran dari mana itu. Kalau dikatakan selamat siang, artinya kita memohon kepada Tuhan supaya siang ini kita selamat. Jadi selamat jalan, kita memohon kepada Tuhan supaya orang yang sedang berjalan selamat. Kalau selamat pagi, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami keselamatan selama pagi ini. Kalau kita katakan selamat siang Bapa, kepada siapa kau mohon supaya Bapa selamat? Ya, Bapa itu juru selamat, yang memberi keselamatan itu Bapa. Kok kau minta lagi keselamatan ke yang lain menyelamatkan Bapa? Jadi jangan sekali-kali mengucapkan selamat pagi Bapak, selamat siang, selamat malam, selamat apa lagi, selamat tidur Bapak, nanti kau bilang lagi selamat tidur. Selamat jalan Bapak, kau bilang lagi nanti. Itu tidak teologis. Kemudian kau katakan lagi tadi haleluya, amin. Dari mana itu dasarnya? Kalau berdoa itu berdoa dalam nama Yesus, titik. Bukan berdoa dalam nama Yesus, koma haleluya. Gak ada itu. Itu dari harismatik itu. Gak tahu apakah kau sudah aliran harismatik. Jadi setiap ajaran itu, kata-kata itu jangan telan habis-habis. Teliti. Gitu ya. Jadi jangan berdoa selamat pagi, selamat siang. Baik Pak. Selamat tidur lagi kau bilang nanti. Udah ya?